Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Cahya Dwi Oktiari, nomor absen 8 dengan NPM 2102 6220 10391. Dalam video ini, saya akan memaparkan 3 materi, yaitu yang pertama, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik, yang kedua, SFAC nomor 4, dan yang terakhir, perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan laporan keuangan sektor swasta. Materi yang pertama yaitu tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus atau defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, serta laporan kerja yang menyatakan dalam ukuran finansial dan non-finansial. Bentuk laporan keuangan sektor publik biasanya dapat diadaptasi dari laporan keuangan pada sektor swasta yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik sektor publik serta mengakomodasikan kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik. Nah, adapun tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik yaitu yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dari pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Laporan keuangan yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan kepada publik untuk yang pertama, mengetahui kinerja dan evaluasi dari manajemen. Yang kedua, mengetahui pencapaian atas target yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis. Yang keempat, memungkinkan untuk pihak luar mengetahui biaya atas dan jasa telah diterima. Dan yang terakhir, yaitu mengetahui efisiensi sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu perencanaan dan informasi otoritas. Perencanaan dan informasi otoritas berfungsi untuk membuat perencanaan, kebijakan, dan aktivitas di masa yang akan datang dan digunakan untuk mencari informasi pendukung tentang otorisasi penggunaan dana. Yang keempat, ada kelangsungan organisasi. Kelangsungan organisasi berfungsi untuk mengetahui kelangsungan organisasi, apakah masih mampu dalam hal menyediakan barang dan jasa atau tidak pada masa yang akan datang. Yang kelima, ada hubungan dengan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Nah, dan yang terakhir yaitu sumber fakta dan gambaran. Sumber fakta dan gambaran bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok yang memiliki kepentingan untuk mengetahui fakta dan gambaran organisasi secara lebih lengkap. Materi yang kedua yaitu SFAC nomor 4. Statement of Finance Accounting Concept atau SFAC menjelaskan tujuan pelaporan keuangan pada organisasi non-bisnis atau organisasi nirlaba. SFAC berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan non-bisnis atau nirlaba. SFAC nomor 4 menekankan organisasi non-bisnis tidak memiliki indikator tunggal kinerja organisasi yang dapat dibandingkan dengan pengukuran income pada profit. Nah, adapun tujuan laporan keuangan organisasi dan bisnis menurut SFAC nomor 4 yaitu yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia
dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia atau calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan serta kemampuan untuk melanjutkan memberikan pelayanan tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja organisasi dan bisnis atas pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kelayakan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Yang keenam, memberikan informasi mengenai bagaimana memperoleh dan membelanjakan kas. Dan yang terakhir, memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Materi yang terakhir yaitu perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan laporan keuangan sektor swasta. Nah, dapat lihat dari tabel yang saya paparkan, perbedaannya yaitu pada sektor publik. Yang pertama, fokus pada finansial dan politik. Yang kedua, kinerja diukur secara finansial dan non-finansial. Yang ketiga, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat. Yang keempat, berfokus pada bagian organisasi. Yang kelima, lihat ke masa depan secara mendetail. Dan yang keenam, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan laporan keuangan pada sektor swasta, yaitu yang pertama, fokus finansial. Yang kedua, sebagian besar kinerja diukur secara finansial. Yang ketiga, pertanggungjawaban kepada investor dan kreditur. Yang keempat, berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Yang kelima, tidak dapat melihat masa depan secara detail. Dan yang terakhir, yang keenam, aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa serta Bapak Sunarwijaya selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik karena telah bersedia menonton video saya sampai akhir. Akhir kata, tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.